Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Permatasari dari Stikes IMC Bintaro Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan fisik pada bayi. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita memberitahu dan menjelaskan kepada keluarga mengenai tujuan dan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu, kita melakukan cuci tangan 6 langkah dan pastikan suhu ruangan tetap hangat agar bayi tidak kedinginan. Lalu kita letakkan bayi di tempat yang datar atau di tempat tidur untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu kita akan menimbang bayi untuk mengukur berat badan dan pengukuran panjang badan bayi. Setelah bayi ditimbang dan diukur panjang badannya, kita letakkan kembali bayi, lalu kita mulai memeriksa bagian kepala dan wajah bayi. Yang pertama, kita akan mengukur lingkar kepala bayi, dimulai dari dahi, dilingkari, lalu bertemu lagi di dahi. Selanjutnya kita akan melihat dan memeriksa bagian kepala bayi, apakah ada kelainan, lalu struktur tulang kepala bayi. Contoh kelainannya itu seperti ensefalokel, pembengkakan di belakang kepala bayi. Setelah bagian kepala, lalu kita lanjut ke bagian wajah bayi. Yang pertama kita akan memeriksa mata bayi, apakah skleranya ikterik, lalu kita lihat konjungtivanya dan bola matanya simetris atau tidak. Lalu kita lanjut ke bagian telinga, telinganya simetris atau tidak, warnanya sama atau tidak, lalu kita lihat bersih dan ada luka atau tidak. Setelah ke bagian telinga, kita lanjut untuk memeriksa bagian hidung. Hidungnya bersih atau tidak, ada luka atau tidak. Lalu yang terakhir kita periksa bagian mulut. Mulutnya warnanya seperti apa, ada luka atau tidak, lalu bersih atau tidak. Setelah itu kita akan lanjut memeriksa di bagian leher. Di bagian leher bayi kita akan memeriksa adanya pembengkakan di kelenjar tiroid atau di vena jugularis. Lalu kita lanjut ke bagian bahu dan dada. Di bagian dada kita akan memeriksa nafas bayi, lalu detak jantung bayi, lalu bentuk dadanya seperti apa. Nah, biasanya detak jantung bayi itu normalnya 120 hingga 160 per menit. Lalu selanjutnya kita memeriksa bagian bahu sampai tangan, adakah kelainan atau tidak. Kita lihat jari tangan bayinya lengkap atau tidak, bentuk tangannya simetris atau tidak, warna kulitnya sama atau tidak, dan ada luka atau tidak. Lalu setelah pemeriksaan dada, bahu, dan tangan bayi, kita lanjut ke bagian abdomen bayi. Kita lihat abdomennya ada pembengkakan atau tidak, lalu kita lihat di bagian tali pusatnya ada tanda-tanda infeksi dan tanda-tanda pendarahan atau tidak. Setelah ke bagian abdomen, kita akan melakukan pemeriksaan bagian kaki. Kita lihat panjang kakinya simetris atau tidak, bentuknya sama atau tidak. Kita lihat adanya luka atau tidak, lalu kita hitung jari kaki bayi tersebut lengkap ada 5 atau tidak. Lalu setelah itu kita gendong bayi, lalu kita tengkurapkan bayi untuk mengubah posisi bayi untuk melakukan pemeriksaan punggung. Pastikan kondisi bayi dalam keadaan aman dan nyaman serta dalam keadaan hangat. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa bagian punggung bayi. Kita lihat struktur tulang punggung bayi, lalu kita lihat adakah tanda-tanda kelainan bawaan bayi. Contohnya seperti meningokel, pembengkakan pada punggung belakang bagian bawah bayi. Setelah semua pemeriksaan selesai, kita kembalikan bayi di tempat tidur lalu jaga kehangatan bayi. Dan selanjutnya kita akan memeriksa bagian alat genitalia bayi serta anus bayi.
Pada bayi laki-laki, kita akan memeriksa dan melihat apakah penisnya itu berlubang atau tidak, lalu skrotumnya itu udah ada atau tidak. Lalu pada bayi jenis kelamin perempuan, kita akan melihat apakah lubang vaginanya ada, lalu kita akan melihat lubang uretranya ada atau tidak, serta kita akan melihat labia mayora dan minora. Lalu kita lihat anus bayi, pastikan anus bayi sudah berlubang. Setelah bayi diperiksa secara keseluruhan, kita pastikan bayi dalam keadaan sehat dan baik. Lalu kita lihat lagi bayi warna kulitnya seperti apa, lalu kita lihat lagi tanda lahirnya bagaimana, ada bercak di kulit atau tidak. Lalu kita akan merapihkan bayi kembali dan kembalikan di tempat tidur seperti semula, dan kita merapihkan alat lalu cuci tangan. Setelah itu kita akan memberitahu dan menjelaskan ulang kepada orang tua dan keluarga si bayi mengenai hasil pemeriksaan fisik pada bayi tersebut. Lalu kita akan menjelaskan bahwa hasilnya baik, bayinya dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, dan kita akan menjelaskan kepada keluarga bahwa tidak ada penyakit kelainan pada bayi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.